Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitr, para bapak, para ibu, para saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di waktu yang mulia ini, di waktu yang berbarokah ini adalah tanda bahwasannya bulan Ramadan telah berakhir. Sebuah bulan yang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membelenggu setan-setan. Sebuah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan dilipat gandakan pahala, diturunkan ampunan, dibebaskan hamba-hamba Allah dari cengkraman api neraka. Sebuah bulan yang Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, yang Allah turunkan badannya malam Lailatul Qadar, yang Allah turunkan badannya semua rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang semulia itu, yang dulu kita awali sebulan yang lalu, barusan meninggalkan kita tadi malam. Suasana yang kita rasakan selama Ramadan, suasana yang kita rasakan selama hari-hari Ramadan adalah suasana yang diinginkan oleh semua insan yang beriman. Bagaimana tidak jamaah kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah, masjid-masjid penuh berjamaah. Yani di semua salat 5 waktu. Kajian-kajian Islam semarak di mana-mana. Amal-amal kebajikan menyeruak ke permukaan. Amal-amal kemaksiatan sangat amat minim muncul. Apabila kondisi semacam itu seandainya tidak terjadi hanya di Ramadan, dan terjadi di semua hari-hari, terjadi di semua waktu-waktu, yakinlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan segera datang. Janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada sebuah masyarakat yang mereka itu tunduk dan patuh menjalankan syariatnya akan segera muncul di tengah-tengah kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri, seandainya penduduk sebuah daerah, seandainya penduduk sebuah kampung, mereka itu mau amanu wattaqau, mau beriman dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Sungguh akan kami turunkan keberkahan dari langit. Jadi hujan yang turun akan menjadi hujan yang barokah. Angin yang turun akan menjadi angin yang barokah, dan apapun yang datang dari langit akan menjadi sesuatu yang keberkahan. Yani wal ard, dan keberkahan dari bumi. Tumbuhan yang keluar akan menjadi tumbuhan yang membawa keberkahan, membawa kebaikan. Air yang datang akan menjadi air yang barokah. Tanah tempat kita berpijak akan menjadi tanah yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, kemah ripah lah jinawi.
Tapi tatkala sebuah masyarakat itu mendustakan, jauh dari nilai-nilai keimanan, jauh dari nilai-nilai ketakwaan, walakin kadzabu, tatkala mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan azab mereka karena sebab perbuatan mereka sendiri. Hujan yang turun menjadi petaka, air yang datang menjadi air bah yang membahayakan, apapun yang datang menjadi sebuah petaka. Bulan itu telah berlalu. Hari ini dan sejak dari malam kita mendengarkan gegap geminta suara takbir yang menandakan bahwasanya kita telah memasuki hari raya Idul Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari kegembiraan, hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari kesuksesan. Tatkala kita mampu memasuki Ramadan dan kita mampu keluar dari Ramadan dengan semua amal kebajikan kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kebaikan kita di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebajikan kita dan amal kebajikan jenengan semua. Dulu sebagian salafun saleh, sebagian orang-orang yang beriman dahulu, mereka itu saking kepinginnya ketemu Ramadan dan saking mulianya Ramadan, maka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Dan tatkala keluar dari Ramadan, 6 bulan berikutnya doanya adalah Allahumma taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah, kabulkanlah, terimalah amal ibadah kami selama berada di bulan Ramadan. Bulan itu para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala telah berlalu. Hari ini adalah hari raya Idul Fitr. Pertanyaan besarnya adalah, apakah nilai-nilai Ramadan tatkala berlalu bulan Ramadan berlalu begitu saja? Tatkala berlalu Ramadan, apakah kemudian nuansa Ramadan berlalu begitu saja? Ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan satu ibadah murni sebagai sebuah ritual. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah kita itu adalah sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah kampus, sebagai sebuah sekolah untuk membimbing jiwa, membimbing hati, membimbing langkah diri dan keluarga kita menuju kepada apa yang Allah ridhai. Perhatikanlah, tatkala Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang salat, Allah Subhanahu wa taala tidak murni bicara ritual, tapi Allah berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bicara tentang masalah zakat, Rabbuna Jalla wa Ala tidak bicara tentang masalah uang yang diberikan murni begitu, bukan. Tapi yang Allah bicarakan adalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka, orang-orang yang kaya, untuk mensucikan jiwa, untuk mensucikan hati mereka, mensucikan harta mereka. Dan itu berlaku pada semua ibadah. Itu berlaku pada semua ibadah. Apabila itu ibadah-ibadah yang sifatnya parsial, sholat saja, zakat saja, bagaimana dengan ibadah Ramadan? Bagaimana dengan nuansa Ramadan yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup semua jenis ibadah tanpa kecuali hanya satu yang tidak ada di Ramadan, ibadah haji. Di Ramadan ada salat, di Ramadan ada puasa, di Ramadan ada zakat, di Ramadan ada sedekah, dan di Ramadan ada semua amal-amal kebijakan yang lain, kebajikan yang lain. Maka dipastikan di dalam Ramadan mengandung nilai-nilai agung, yang nilai itulah yang perlu untuk kita pahami, kita renungi, kita amalkan, dan kita pertahankan setelah kita keluar dari Ramadan, agar Ramadan benar-benar memiliki nilai-nilai yang agung untuk kita semua. Yang pertama, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai Ramadan yang paling utama adalah kokohkan iman dalam menghadapi nuansa kehidupan apapun. Dari mana pelajaran ini kita ambil?
Pelajaran ini kita ambil tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ibadah-ibadah Ramadan, maka mesti dikaitkan dengan iman. Man sama Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan. Man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail, tarawih pada bulan Ramadan. Bahkan man qama lailatul qadri, barang siapa yang dia itu qiyam pada waktu malam Lailatul Qadar. Semua itu Rasulullah SAW sabdakan imanan wahtisaban. Landasannya karena iman, landasannya karena hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah kasih janji, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Pelajaran apa yang kita ambil? Aktivitas apapun dalam kehidupan ini jamaah sekalian, landasilah dengan landasan keimanan. Aktivitas apapun yang kita lakukan, kokohkanlah landasan keimanan. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di akhir zaman. Dan zaman ini semakin ke belakang ditakdirkan oleh Allah semakin buruk. Berbagai macam fitnah dunia. Mudahnya orang berbuat maksiat. Mudahnya akses orang itu untuk berbuat kejahatan. Jadi dibukanya pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang itu hidupnya ngejar dunia. Jadi dibukanya berbagai macam hal di kehidupan ini. Berbagai fitnah kehidupan akan mudah menggelincirkan seseorang ke dalam pintu kebinasaan. Di hari-hari semacam inilah yang tatkala dulu Rasulullah SAW bersabda, akan muncul suatu zaman yang fitnah itu, prahara agama itu kayak malam yang gelap pekat. Sore hari orang masih beriman, pagi hari sudah kufur. Pagi hari beriman, sore hari sudah kufur. Bagaimana kita menghadapi hari-hari semacam ini? Bagaimana kita menghadapi kondisi semacam ini? Kokohkanlah keimanan. Apapun landasannya, apapun kondisinya, yakin bahwasanya kita adalah seorang mukmin yang akan tegar menghadapi kondisi apapun, yang akan kuat menghadapi kondisi apapun. Ekonomi yang terkadang ambruk jangan menjadikan kita goyah sehingga menjadikan kita keluar dari jalur syariat, mencari dari rezeki yang haram. Tatkala keluarga kita sakit, kemudian sakit yang parah, jangan sampai goyah menjadikan kita mencari kesembuhan, mencari pengobatan keluar jalur syariat. Jadi ke tempat-tempat yang tidak diizinkan oleh syariat. Tatkala kondisi kita menjadi kondisi yang buruk, maka tatkala itu pula kokohkan keimanan agar kita tegar di jalan keimanan yang mulia ini. Begitu juga dengan tatkala mendapatkan kesenangan, jangan sampai keluar dari jalur syariat, karena itu semua adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dari madrasah Ramadan adalah takwa kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kehidupan kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihatlah nuansa ibadah Ramadan. Kita yang biasanya makan dari pagi sampai maghrib itu 3 kali. Semuanya dilarang. Sarapan paginya diganti dengan sahur sebelum subuh. Waktu sebenarnya orang itu belum kepingin makan. Makan siang tidak ada. Makan sore yang mestinya jam 5 biasanya diundur sampai ba'da maghrib. Lapar, iya. Haus, iya. Kepingin ngemil, iya. Kepingin makan, iya. Dalam suasana lapar, dalam suasana dahaga, di rumah ada makanan lezat, ada minuman yang enak, tidak ada orang, bahkan tidak ada cecek misalkan di rumah kita. Tidak ada satu teguk minuman yang kita minum. Tidak ada satu suap makanan yang kita makan. Tidak ada orang. Kenapa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar, kita tahu Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kehidupan manusia. Kita tahu bahwasanya gerak-gerik kita diawasi oleh Allah.
Karena Allah itu alim, karena Allah itu sami', karena Allah itu basir, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Tapi yakinlah para jemaah sekalian, bahwa Allah yang kita takwai di Ramadan adalah Allah yang kita takwai di luar Ramadan. Allah yang kita sembah di Ramadan adalah Allah yang kita sembah di luar Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya syariat di Ramadan, Allah juga punya syariat di luar Ramadan. Kalau kita mampu menahan makan, menahan minum, dan menahan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa di dalam Ramadan, padahal sebelumnya halal, sekarang jadi halal. Makan siang hari itu sebelumnya Ramadan halal, setelah Ramadan halal, diharamkan oleh Allah khusus pada bulan Ramadan. Kita taat, kita mau menjalankan syariat itu dengan lapar, dengan dahaga kita jalankan. Apakah kemudian kita tidak mampu menerapkan roh takwa ini di luar Ramadan, di dalam amal-amal yang lain? Allah memiliki syariat dalam masalah membangun rumah tangga. Agar membangun rumah tangga itu landasannya iman. Mendidik keluarga itu landasannya iman. Mendidik istri dan anak itu landasannya iman. Allah punya syariat dalam mencari rezeki, agar mencari rezeki itu yang halalan thayyibah. Allah Subhanahu wa ta'ala punya syariat dalam masalah pergaulan kemasyarakatan. Allah Subhanahu wa ta'ala punya syariat dalam masalah sosial politik kenegaraan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai syariat dalam semua masalah kehidupan. Karena memang agama ini telah sempurna. Kalau memang kita mampu untuk menjalankan syariat Ramadan, mestinya kita juga mampu untuk menjalankan syariat yang lainnya. Karena syariat Ramadan itu syariat temporer, syariat yang terbatas, sedangkan syariat-syariat yang lainnya syariat yang tanpa batas. Makanya Rasulullah SAW pernah menyindir kepada kita semua, yani man lam yada' qaula az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Barang siapa yang dia itu tidak mau meninggalkan makan, tidak mau meninggalkan perbuatan haram, tidak mau meninggalkan ucapan haram, Allah nggak butuh kok kalian nggak makan, nggak minum. Maksudnya itu adalah semuanya syariat Allah. Kenapa pilih-pilih? Semuanya syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankanlah semuanya. Yang ketiga, istiqamah di atas ketakwaan. Istiqamah di atas ketakwaan. Renungilah para jemaah sekalian, Ramadan dari awal sampai akhir itu adalah Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung. Tapi Allah letakkan puncak kemuliaan Ramadan tidak di awal. Allah meletakkan puncak kemuliaan Ramadan adanya di ujung, adanya di 10 hari yang terakhir. Dan Rasulullah SAW mensyariatkan bahwa ibadah puasa Ramadan itu nggak putus di Ramadan, ada sambungannya. Man sama Ramadana thumma adba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, semacam seakan-akan dia puasa setahun penuh, setahun sempurna. Apa yang kita ambil pelajaran? Istiqamah. Istiqamah, memulai amal kebajikan yang besar itu mudah. Yang sulit adalah menjaga istiqamah di atas amal kebajikan itu sampai nanti kita meninggal dunia. Itu yang perlu untuk dipertimbangkan. Makanya tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat yang jauh dari luar kota, datang menghadap sama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon kepadamu satu pedoman hidup yang setelah jenengan kasih saya pedoman hidup, saya tidak akan bertanya kepada orang lain. Karena beliau tidak tahu apakah bisa ketemu lagi dengan Rasulullah atau tidak. Rasulullah SAW ngasih resep hidup, Qul amantu billah summa istaqim. Katakan, yani aku beriman kepada Allah, inilah landasan awal. Summa istaqim, kemudian istiqomahlah sampai engkau itu meninggal dunia. Jangan sampai kita kenal puasa hanya di Ramadan. Jangan sampai kenal sholat malam hanya di Ramadan. Jangan sampai kenal tadarus Al-Quran hanya di Ramadan. Jangan sampai kenal amal-amal kebajikan jangan di Ramadan. Meskipun
amal-amal luar Ramadan tidak mesti sekelas Ramadan, karena nggak mungkin. Karena nggak mungkin. Tapi minimalnya jangan putus. Saya berikan gambaran satu aja untuk menggambarkan yang lain tentang puasa. Jangan sampai kita itu kenal puasa hanya di Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tahap-tahap dan kekuatan orang masing-masing. Tahap-tahap dan kekuatan orang masing-masing. Kalau kuat, maka lakukanlah ibadah puasa sunnah harian, puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Kalau aktivitasnya banyak nggak kuat, turunkan menjadi puasa sunnah pekanan, Senin Kemis. Nggak kuat juga karena banyak aktivitas, turunkan lagi puasa sunnah bulanan, puasa ayyamul bid, 3 hari dalam 1 bulan. Nggak kuat juga, masa nggak kuat? Nggak kuat juga, turunkan puasa sunnah tahunan. Dan jangan turun dari ini kecuali ada udzur syar'i. Puasa sunnah tahunan itu apa? Puasa Syawal 6 hari, puasa Arafah 1 hari, dan puasa Asyura 1 hari. Puasa bulan ini 6 hari, sambungannya bulan Ramadan. Puasa Arafah 9 Muharram, 9 Dzulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram. Jangan turun dari ini, karena ini sudah level paling dasar. Puasa sunnah tahunan. Kalau ini diturunkan, berarti kita kenal puasa hanya Ramadan sampai Ramadan. Begitu pula dengan sholat malam, begitu juga dengan tadarus Al-Quran, begitu juga dengan amal-amal kebajikan yang lain. Istiqomah ini yang penting jamaah sekalian. Dan yakinlah, orang yang terbiasa pada amal soleh, orang yang terbiasa pada suatu amal, dia akan meninggal dunia di atas amal itu. Kaidahnya para ulama, innan nasa yamutun ala ma asyu alaih. Orang itu biasanya mati tergantung kebiasaannya. Ini kebiasaannya di amal maksiat, na'udzubillah, kita berharap, kita berdoa semoga Allah menjaga kita dari su'ul khatimah. Tapi kalau orang itu biasanya amal saleh, maka kita berharap semoga Allah menutup amal kita dengan amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri kali ini adalah Idul Fitri yang sangat menenteramkan hati. Bagaimana tidak? Keputusan pemerintah kita diamini oleh 2 organisasi besar Nusantara. Oleh para ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama dan oleh para ulama-ulama kita di Muhammadiyah. Sehingga nuansa kebersamaan muncul, mengenyampingkan ada yang sholat Id Jumat kemarin, mengenyampingkan ada yang sholat Id kapan kemarin? Ya kemarin, dan itu kan kelompok-kelompok kecil. Tapi secara umum, nuansa hari ini sangat menenteramkan hati. Ditambah lagi dengan pemerintah yang sedang diberikan oleh Allah wewenang untuk ngurusi Timur Tengah, Mekah Madinah, juga menetapkan hari raya hari yang sama, hari ini juga. Sehingga suasana hari raya menjadi teduh, kebersamaan sangat kita rasakan, persatuan sangat kita rasakan. Tatkala hari raya itu nggak bareng, ya subhanallah, suaminya sahur, istrinya budal hari raya. Atau kebalikannya, tomboy ribut sahur, yang satunya berangkat hari raya. Nuansanya beda. Alhamdulillah kita rasakan ini. Dan inilah salah satu roh ibadah Ramadan. Kebersamaan, kebersatuan. Saking inginnya syariat agar umat Islam bersatu, agar kaum muslimin tidak terpecah belah, maka yang diberikan oleh Allah hak, yakni untuk menentukan hari raya ini adalah pemerintah kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah roh ini. Barusan negeri tercinta ini melakukan perhelatan pesta politik yang mengguncang Nusantara. Barusan kita selesaikan itu, sampai sekarang belum tuntas karena masih sidang MK. Peristiwa yang sampai memporak-porandakan persatuan sebagian orang, bahkan kadang-kadang persatuan sebagian keluarga, hanya beda pilihan presiden dan yang lainnya. Semuanya telah berlalu. Semuanya telah berlalu. Apapun yang kita lakukan kemarin, semuanya telah berlalu. Kembalilah kepada kaidah syariat, bahwa siapapun yang nanti Allah tetapkan, Allah takdirkan, dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak, dengan cara jujur maupun dengan cara yang tidak jujur, pokoknya dia sudah cadung, diangkat, dilantik jadi pemimpin nanti dari belakang Allah nanti,
maka patuhilah syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memberikan satu nasihat, kemudian beliau nasihat itu dianggap sebagai nasihat perpisahan. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, nasihat yang jenengan ini kok kayaknya mau ditinggal mati, kayaknya ini nasihat terakhir. Tolong beri kami wasiat ya Rasulullah. Beliau mewasiatkan dengan 3 wasiat, cuma 3, karena wasiat terakhir. Dan di antara yang beliau sampaikan adalah alaikum bisam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabiba. Dengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun kalian harus dipimpin oleh seseorang yang dia itu budak dari negeri Habasyah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya suatu ketika nanti dunia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Bahkan beliau SAW menggambarkan saking zalimnya pemimpin akhir zaman nanti. Rasulullah SAW mengatakan akan ada pemimpin-pemimpin orang, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin negeri, pemimpin-pemimpin daerah yang qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Hatinya setan, badannya manusia. Gambaran ini ya para jamaah sekalian sudah digambarkan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Kita belum merasakan itu. Kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Kita yakin pemimpin negeri kita belum sampai sifat itu. Ada kedoliman, iya, tapi belum sampai sifat. Hatinya hati setan, badannya manusia. Pada waktu itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau datang zaman itu, kalau datang waktu itu, kemudian pimpinan kita, pemimpin yang semacam itu, yang kami melaknatnya, mereka melaknat kami, yang kami membencinya, mereka membenci kami. Ya Rasulullah, afalan nunabidhuhum bisayf? Yang paling enak apa enggak kita gerbek aja pakai pedang? Maksudnya kudeta. Rasulullah SAW mengatakan, la, jangan. Bahkan beliau mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikan tugas kalian sebagai rakyat dan mintalah hak-hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran jamaah sekalian Allah taala dari kasus Suriah. Pemerintahnya zalim, iya, tapi setelah terjadi kudeta jauh lebih parah. Ambil peristiwa di Libya, ambil peristiwa di Yaman, ambil peristiwa di negeri-negeri yang lain. Jangan sampai kejadian yang menimpa negeri ini yang kita rasakan gak serak di hati menjadikan kita melakukan tindakan yang lebih buruk akibatnya. Yang lebih buruk ini akibatnya. Ambil pelajaran dari bulan Ramadan dan hari raya yang indah ini. Kebersatuan umat meskipun ada ketidaksamaan di awal Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Di ujung dari khutbah yang berbarokah ini, silapkanlah doa untuk saudara-saudara kita di penjuru negeri ini maupun di penjuru dunia yang tidak mendapatkan kenikmatan seperti apa yang kita rasakan. Ada di antara saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Ada di antara saudara-saudara kita yang harus menunggui keluarganya di rumah sakit. Ada di antara saudara-saudara kita yang sekarang ini di Gaza dalam kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain yang mereka tidak bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Seorang mukmin adalah bersaudara. Di waktu yang barokah ini, di seluruh penjuru dunia yang sedang merasakan hari raya, ingatlah mereka, ingatlah kita kepada mereka, doakanlah mereka. Sebagai kalimat penutup, Rasulullah SAW setiap kali khutbah hari raya, mau Idul Fitri mau Idul Adha, sebelum adanya speaker, sebelum adanya pengeras suara, beliau sebelum menyelesaikan khutbah mesti turun dari mimbarnya, kemudian berjalan ke tempat jamaah perempuan. Zaman itu belum ada pengeras suara sehingga nggak mungkin. Jadi saya sekarang nggak boleh turun. Jadi beliau turun ke jamaah perempuan. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian penduduk neraka yang terbanyak dari bangsa kalian. Para sahabat, para wanita itu pada heran, ya Rasulullah, ngapain? Kenapa kok kami? Rasulullah SAW
Yani mengatakan li'anna kunna tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak mencaci maki, banyak ngumpat, dan banyak mengkufuri kebaikan suami. Saya tidak melihat seorang makhluk, seorang manusia yang kurang akal, kurang agamanya, tapi mampu menundukkan laki-laki yang paling perkasa sekalipun kecuali kalian. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, ma ra'aitu, saya tidak melihat ada orang naqisatu aklin wa din, orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi mampu menundukkan laki-laki yang paling perkasa sekalipun dibandingkan dengan kalian. Betapa banyak laki-laki di sini jadi komplek TNI, jadi TNI. Betapa banyak jenderal, betapa banyak jadi kolonel, betapa banyak jadi orang-orang yang perkasa di medan juang, di medan perang, gagah berani sampai di rumah kalah sama istrinya. Kemampuan yang Allah berikan pada kalian wahai para wanita, jadikan untuk memacu kebaikan. Jangan sampai menjadi apa yang disertakan oleh Rasulullah SAW tadi. Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, apa kurang agama kami? Apa kurang akal kami? Kata beliau, kurang agama kalian karena kalian dalam ibadah mesti nggak pernah tuntas. Hari-hari dalam sebulan mesti ada hari-hari libur, dan itu tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Dan kalian dalam masalah akal, kalian lebih terbawa emosi dan perasaan dibandingkan dengan membahas apapun dengan akal yang normal. Dan itu yang menyebabkan selalu bermasalah. Maka resep ilahi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW jadikanlah sebagai acuan kita, yakni untuk menuju kepada hari-hari ke depan yang lebih baik, yang lebih utama, agar Ramadan yang telah berlalu tidak berlalu begitu saja, tapi Ramadan akan selalu menjadi roh kehidupan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa kulla a'malina ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, yani Allahumma ballighna Ramadan sanawatan adidah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.